Shalom, perkenalkan nama saya Maria Osmalriu, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dan saya semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang otak dan firman Tuhan. Neuroteologi dijelaskan sebagai ilmu yang menghubungkan antara ilmu saraf atau otak dan teologi atau iman. Pendekatan ini tidak memisahkan antara tubuh dan roh, tetapi melihat bahwa otak manusia memang dirancangkan untuk berhubungan dengan realitas spiritual. Manusia dipandang sebagai gambar Allah atau imago Dei, sehingga tubuh dan otak menjadi tempat di mana karya Allah Tuhan itu terjadi. Ilmu saraf membantu menjelaskan bagaimana otak bekerja saat manusia berdoa atau mengalami pengalaman rohani, sedangkan teologi menjelaskan makna dari pengalaman tersebut. Dengan demikian, hubungan antara otak dan firman Tuhan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan Allah bagi manusia agar dapat menemukan ketenangan dan makna hidup. Bagian otak yang berkaitan dengan firman Tuhan, yang pertama ada lobus frontal. Bagian ini berfungsi untuk berpikir, mengambil keputusan, dan memahami makna. Saat seseorang membaca atau merenungkan firman Tuhan, bagian ini aktif karena membantu memahami pesan dan menerapkannya dalam hidup. Yang kedua ada sistem limbik, terutama amigdala dan hipokampus. Bagian ini berkaitan dengan emosi dan ingatan. Ketika firman Tuhan menyentuh hati, memberi penghiburan atau menegur, bagian ini yang bekerja karena berhubungan dengan perasaan dan pengalaman hidup. Dan yang ketiga ada hipokampus. Secara khusus berperan dalam mengingat firman Tuhan yang dibaca atau didengar dapat tersimpan dalam ingatan melalui bagian ini, sehingga bisa diingat kembali saat dibutuhkan. Keempat ada korteks prefrontal. Ini bagian dari lobus frontal yang lebih dalam, berfungsi dalam mengendali diri, moral, dan tindakan yang benar. Firman Tuhan sering mempengaruhi bagian ini dalam membantu seseorang memilih yang baik dan benar. Nah, bagaimana cara merespon firman Tuhan? Merespon firman Tuhan tidak hanya dengan berpikir, tetapi dengan hati dan tindakan. Yang pertama, mendengar dan memahami dengan sungguh-sungguh. Artinya bahwa saat membaca Alkitab atau mendengar firman, kita harus fokus dan berusaha mengerti maknanya, bukan sekedar membaca saja. Yang kedua, merenungkan atau merefleksi. Firman Tuhan perlu dipikirkan kembali dalam hati, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak cepat dilupakan. Yang ketiga, merasakan dan membuka hati. Biarkan firman Tuhan menyentuh emosi, baik untuk itu menegur, menguatkan, atau menghibur. Keempat, melakukan dalam tindakan nyata. Ini yang paling penting, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kita mengasihi sesama, jujur, dan sabar. Yang kelima, mengulang dan mengingat. Dengan seringkali membaca dan mendengar firman Tuhan, otak akan semakin terbiasa dan membentuk pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.